Iya, itu namanya strategi namanya tuh. Nah, itu namanya strategi. Curang tuh Koes. Ntar ya, Koes nonton ini YouTube ini. Koes kenapa bisa kayak gitu, curang tuh. Halo semuanya, selamat datang di Badmin Talk Show episode kali ini. Kalian pasti udah tahu kan siapa yang akan kita ajak ngobrol kali ini. Nah, pasti udah pada tahu kan. Tapi sebelum kita ngobrol langsung sama Fajar Alfian, kita mau nyapa dulu ke 4 badminton lovers yang sudah terpilih dari sekian banyak yang mau ketemu dan ngobrol bareng sama Fajar. Tapi sebelum itu, akan ada Admin V yang akan mengenalkan mereka semua. Halo Admin V. Nah, kita udah dapat PL terpilih nih, yang pengen banget ngobrol sama Fajar hari ini. Ada Aulia, coba kenalan dulu Aulia. Halo, Halo. coba kenalin diri dulu. Halo, Namanya siapa, panggilannya siapa, kenapa pengen ngobrol sama Fajar? perkenalkan nama aku Aulia Daviona, biasanya dipanggil Ona. Alasan kenapa ngefans sama Fajar itu sejak awal tahun 2018 waktu menjuarai turnamen Malaysia Master, waktu itu untuk gelar BWF Tour yang pertama bareng Rian. Jadi semenjak itu emang udah ngikutin, walaupun nggak nonton langsung, karena emang dari kecil emang udah suka badminton, tapi kesampaian buat nonton secara langsung di Istora itu sampai sekarang emang belum kesampaian. Dan kebetulan ada chance dari Badminton Talk untuk virtual bareng Fajar. Jadi ini sesuatu yang bisa ngobatin keinginan karena nggak bisa nonton di Istora, itu bisa lewat kegiatan ini. Jadi makasih banget buat Badminton Talk yang udah wujudin. Kamu lebih suka Rian apa si Fajar nih ceritanya nih? Untuk suka, dua-duanya suka. Kan punya karakter berbeda kan keduanya. Jadi emang kayak ngerasa mereka itu kayak saling melengkapi. Kalau ngeliat mereka itu kayak, kan Fajar itu kan jahil kan. Sering jalin Rian. Jadi kayak kalau ngeliat mereka itu kayak semacam mood buster gitu lah. Kamu yang suka lebih jahil apa yang pendiam? Yang jahil mungkin ya. Bilang yang jahil karena ada orangnya di sini kok. Oh iya makanya. Dua-duanya suka. Lanjut ke Vienna ya, coba Vienna. Halo, coba kenalin diri dulu, nama siapa, dipanggil siapa, pengen ikut hari ini. Halo, Ya. Yana Ramadhania. Aku dari Serang. Terus kenapa pengen ikutan ini? Ya karena belum pernah ketemu sama Fajar, kemudian pengen ke Istora tadinya Indonesia Open tahun ini, cuman kan gara-gara ada corona ini nggak bisa ke sono, terusnya diundur, ya udah. Jadi pengen aja ikut ini. Suka sama Fajar tuh dari Asian Games. Terus dari situ kepoin Fajar, Marian gitu. Oke, terus juga ada Leili di sini. Halo Leili. Halo.
Coba kenalin diri dulu, namanya siapa? Ya. Asalnya dari mana, kenapa pengen ikut hari ini? Perkenalkan, nama saya Laili Fuada, biasanya dipanggil Laili. Pengen ikut ini karena rumahnya jauh ya di Malang, susah buat nonton pertandingan langsung ke Istora gitu ya. Soalnya kan kuliah juga, jadi pengen aja ikut ini. Oke. Nah, ada satu lagi sebenarnya namanya Keisha, cuma kayaknya internetnya bermasalah. Jadi mungkin Fajar aja deh yang coba nyapa. Halo Keisha gitu. Halo Kesia Octavia ya? Masih Kita bermasalah. reconnecting dia kayaknya. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Mungkin nanti bisa lebih baik lagi koneksi. Nah, selain ada keempat badminton lovers, juga ada Ko Rudi yang setia menemani kita. Ko Rudi, apa kabar? Baik. Enak hujan terus. Baru dari restoran Indonesia dikasih sambal pete. Waduh, surga deh. Aduh, kok jadi lapar. Jepang, Pak. Udah, kita sekarang ke Fajar aja. Bintang tamu spesial kita hari ini. Gimana, Fajar? Apa kabarnya, A? Alhamdulillah baik, makasih juga udah ngundang di sini. Sebenarnya sih banyak udah episode yang atlet-atlet, apalagi atlet luar negeri ini. Kalau menurut saya sih kayak benar-benar bagus banget, maksudnya bagus banget bisa sampai atlet luar negeri kan nggak ada gitu kan, nggak ada yang seperti ini gitu. Jadi menambah juga wawasan buat badminton para pencinta bulu tangkis Indonesia, juga mengetahui bagaimana bulu tangkis di negara-negara tersebut sih. Jadi menurut saya ini luar biasa sih gitu. Iya. Ini susah loh ya, ajakin si Fajar susah banget loh, mesti. Aduh. Bisa aja kok. Gimana kegiatannya di tengah pandemi? Kegiatannya mungkin jenuh ya. Kalau maksudnya aktivitasnya jenuh karena tiap hari ngelakuin aktivitas yang sama maksudnya gitu. Jadi kita juga udah sekitar 3 bulan setelah kejuaraan All England, diam di asrama terus, nggak pernah keluar juga, benar-benar nggak pernah lewat dari gerbang ya, nggak pernah lewat dari luar, ya pokoknya gerbang PBS itu nggak pernah banget. Jadi mungkin jenuh banget sih gitu kan, jenuh banget, harus aktivitasnya seperti ini lagi, seperti itu sih yang saya rasain sih mungkin. Tapi meskipun jenuh masih untung ya, soalnya Fajar meskipun jenuh di kegiatannya itu doang, tapi Fajar ada kegiatan lain. Misalkan kayak, kalau misalkan teman badminton lovers yang ngikutin Instagramnya Fajar, itu pasti tahu deh kegiatannya Fajar di selain bulu tangkis itu apa. Fajri Kahfi. Nah, itu gimana sih awalnya aja Fajri Kahfi itu? Ya kalau Fajri Kopi emang udah ada dari tahun lalu ya, dari tahun lalu sudah ada, tapi mungkin yang kita menjual Fajri Kopi dari, maksudnya dalam segi literan baru tahun ini, karena kan kita juga lagi pandemi, jadi kita sama manajemen Fajri Kopi juga berpikir bagaimana caranya situasi pandemi, tapi kita masih berjualan gitu kan, jadi kan mencari omset juga biar nggak terlalu rugi gitu kan. Jadi saya sama Rian, terus ada juga yang manajemennya bilang bagaimana caranya biar kita tetap berjualan sih, seperti itu dalam segi online gitu. Itu sih, jadi ya lumayan sih gitu. Nah kalau kalau kopi yang lain kan ada spesialnya. Kalau Fajri itu spesialnya apa sih, kopinya apa ini? Mungkin kalau yang lebih suka kopi banget, es Fajri Kopi itu yang es Fajri Kopi ya, es kopi Fajri itu benar-benar kopinya, wah jadi promo nih ya. Oh iyalah, makanya diundang. Maksudnya kopinya kerasa banget kok, kopinya, susunya kerasa banget. Di sana juga, nih kok contohnya kayak gini, ini udah ya yang pecinta kopi sih mungkin lebih
lebih itu andalan kita gitu kan. Menunya juga menu dari baristanya, jadi bener-bener beda daripada yang lain sih kok. Jadi yang itu sih, yang es Fajri Kopi itu recommended kalau menurut saya. Yang bikin menu siapa? Kamu apa Rian? Yang bikin menu ya baristanya kok. Cuma kita tester mungkin ini bagaimana rasanya, kurang apa gitu. Nggak pakai ini ya, kalau yang lain kan ada kan alpukat kopi lah, apalah. Fajri ada nggak sih kayak durian kopi, kayak gitu ada nggak sih? Ntar. Ya kita sih belum ke sana ya, yang pasti kita baru menjual yang hanya sebatas kopi susu, karamel gitu-gitu sih kok, karena kan lagi pandemi gini juga. Jadi ya buat next time mungkin ada varian-varian yang lebih baru gitu. Oh gitu ya. Itu harganya berapa sih? Itu lebih murah dari Starbucks atau lebih mahal daripada Starbucks? Yang pastinya kita lebih murah dong kok. Kita nggak bisa melebihi budget kopi yang udah tren, yang udah hits gitu kok. Oh gitu ya. Lah kan bisa jual kita nggak laku lagi kok. Bisa aja kan kamu tanda tangan di botol kan lebih mahal gitu loh. Enggak sih, paling sekitar 75 sampai 85 kok. Beda-beda rasanya. Oh gitu ya. Kenapa kepikirannya bikin bisnis kopi, Jar? Kenapa nggak yang lain gitu? Karena saya orangnya tuh suka nongkrong gitu loh. Jadi pertamanya saya kepikiran, saya ngobrol sama teman, nongkrong sama teman, gue pengen bisnis nih, tapi nggak tahu bisnisnya tuh apaan gitu kan. Pengen gak sih join sama gue, tapi lu yang ngurusin gitu kan, tapi gue nggak mau ribet, saya bilang gitu kan. Pertama seperti itu. Ya, boleh lah. Apa yang lagi bagus di pasaran dan lama gitu kan, maksudnya kalau kopi kan lama ya, nggak musiman sih gitu kan menurut saya ya. Jadi tetap terus ada yang pencinta kopi gitu sih. Jadi pertama sih emang saya senang nongkrong dan saya pengen punya kedai buat nongkrong di situ. Nah kamu kan di Jakarta, gimana mau nongkrongnya di Bandung tuh? Kan nggak mungkin. Nah makanya itu saya pengen rencana sih, kalau lihat pasaran sekarang banyak banget yang pembeli malah dari Jakarta sendiri kok. Jadi pengen bikin lagi di Jakarta kok gitu kan. Kalau di Bandung tadinya mungkin karena udara Bandung enak buat ngopi gitu kok, dingin, sejuk gitu sih tadinya berpikirnya seperti itu. Apalagi kota kelahiran saya kan, jadi ada yang ngurusin, yang dipercaya gitu orangnya. Kalau sekarang tapi lihat pasaran mungkin di Jakarta lebih tinggi ya pasaran penjualannya gitu. Nggak ada jus minuman Bopa gitu ya buat saingin si Minion, nggak ada ya? Nggak kok, beda judul kok. Kenapa pilih bisnisnya bareng sama Rian? Kemarin Rian bilang kan Fajar katanya iseng banget, cuma karena pengen bangun chemistry gitu sama Fajar. Ya pertama sih kita jujur aja ya, kita beli brand bersama gitu kan. Saya pasangan sama dia di bulu tangkis, jadi kalau misalkan namanya cuma saya, mungkin ya kurang pas juga gitu kan, kecuali saya main di tunggal putra gitu kan. Kalau di ganda putra kan saya dikenalnya juga berpasangan sama Rian gitu kan, Rian juga sebaliknya. Jadi kalau menurut saya selain membangun chemistry, si pembeli juga tahu bahwa ini kopinya Fajarian gitu loh. Gitu sih. Tapi asik nggak kerja sama Rian tuh? Kalau dia sih orangnya nurut-nurut aja ya, apapun itu. Mau itu paling enak tuh dikibulin tuh, paling enak gitu. Iya sih, nggak dikibulin juga kok. Maksudnya dia orangnya baik banget. Yang penting jelas. Kalau menurut saya Rian tuh baik. Yang penting ada benar-benar laporan apa-apanya dia ngikut aja. Gitu. Ntar Indonesia Open ini nggak ada sponsornya nggak tuh? Nah, kalau masalah sponsor sih, mungkin saya lagi nego ke Korudi, pengen ada stand di Indonesia Open gitu kan. Bener nggak? Ya kan, masa sekarang ada Vinion, udah pernah nyobain, ada Linda Weni Kopi, ada Jonathan. Nah, sekarang giliran saya dong kok bikinin stand Fajri Kopi, nanti buat media, buat apalah, saya kasih free gitu kok. Oh, gampang tuh, Mak. Ngomong dong dari awalnya free. Dulu nggak bilang free sih, makanya kita nggak berani. Apalagi kan buat media badminton talk ini yang benar-benar luar biasa gitu kan.
Aduh, siap. Ntar kalau itu bisa diatur lah ntar di belakang. Ditunggu kopinya. Iya. Oke, ini Kezia udah connect nih kayaknya. Halo Kezia, coba di. Kayaknya masih belum bisa koneksinya. Jadi kita bacain aja ya pertanyaannya Kezia. Kezia sempat nanya, kalau misalnya di Pelatnas nih lagi gabut. Nah, gabut-gabutnya tuh ngapain sih? Beda-beda ya. Kalau setiap atlet di sini gabutnya tuh beda-beda dengan caranya masing-masing ya. Kalau saya pribadi mungkin lebih ke nonton YouTube atau video call sama teman, sama keluarga. Kalau enggak, ya nonton film gitu kan. Karena saya pribadi sih kurang suka main game ya, seperti anak-anak yang lain. Jadi gimana caranya saya bisa ngelakuin kegiatan yang membuatnya nggak gabut. Ya salah satu contohnya seperti yang tadi gitu, nonton film kayak video call sama teman-teman gitu-gitu. Kemarin kan ya, kamu dicuci otak sama si Ginting katanya ya, buat nonton drakor ya. Iya, pertamanya tuh gini kok. Pertamanya tuh saya ke kamarnya Ginting. Ini lagi nonton drakor, saya ceng-cengin sih. Maksudnya saya ledekin dia, ngapain sih nonton drakor gitu kan. Maksudnya kan episodenya tuh lama banget kok. Sampai minimal tuh ada yang 16 episode sampai berapa-berapa gitu kan. Ngapain sih udah lama nunggunya, udah lebay lah gitu kan. Saya pertamanya liatin sama Ginting, nonton drakornya Ginting, gini. Wah lu, kalau kata Ginting katanya kalau misalkan udah doyan ya pasti kedoyanan gitu kan. Gitu sih. Pertama terus saya nyoba pertama sih pengen nonton film action gitu. Saya download Netflix gitu kan kok. Terus taunya munculnya banyak Korea gitu kok filmnya di Netflix itu. Ya udah saya nyobain pertama nonton Itaewon Class itu. Jadi ya lumayan doyan. Wah, berarti kualat dong kamu tuh. Enggak, karena image Korea itu emang bener-bener kayak jelek gitu loh. Bukan jelek, kayak apa ya? Kayak apa sih? Iya, kayak bener-bener yang bucin banget kan, kayak yang ya gitulah, perasa banget gitu. Tapi sebenarnya enggak kok, tapi kayak gitu. Biasanya kan cewek yang nonton drakor gitu kan. Sekarang Enggak kok Jar, sekarang cowok juga nonton tuh. Ko Rudi juga nonton banyak tuh drakor. Oh gitu, tuh kan Ko Rudi juga nonton jarang sebenarnya. Ya. Kok cuma nonton Kingdom doang. Yang drama-drama tapi malas nonton. Seru. Saya malas nonton drama. Maksudnya ya ada action kayak Vagabond, Kingdom, udah itu aja. Oh, bisa aja. Nah, iyalah. Fajar ini kan kesibukannya udah selain bulu tangkis, fokus bulu tangkis juga jalan banget nih. Kalau misalnya kita lihat Fajri Kavi sama yang satunya Fajar Alfian Clothing ya. Nah, itu kira-kira membagi waktunya gimana sih? Apakah Fajar juga ikut tentang manajerialnya dikit-dikit, ataukah cuman handle di promotionnya atau gimana? Ya kalau untuk sekarang, karena kita juga nggak ada kesibukan bertanding, saya ikut kayak salah satunya kan Fajri Kopi pindah tempat ya, di Bandung tuh pindah tempat. Jadi kita mau nggak mau juga harus melihat bagaimana prospeknya. Contohnya kita juga beli alat yang kekurangannya di kedai baru itu seperti apa. Jadi kita juga selalu memantau gitu kan, Saya juga sama Rian sekarang bagaimana kenyamanannya buat di kedai seperti apa gitu. Kan sekarang mumpung nggak ada turnamen gitu kan, jadi kita ya bisa ikut dalam manajemen itu. Tapi kalau misalkan kita lagi ada turnamen, saya sama Rian udah komitmen, kita jangan terlalu memikirkan bisnis itu, karena kita lebih ke yang utamanya dulu gitu sih kalau sekarang. Waduh, jadi cara ngobrolnya udah pebisnis banget nih Fajar, luar biasa. Nah, iya, itu beda banget, udah kelihatan. Nah kan Fajar tadi juga ngomong kalau sekarang lagi off turnamen, dan kemungkinan off-nya turnamen itu kan sampai 2 atau 3 bulan ke depan. Nah, kira-kira menuju turnamen pertama setelah pandemi ini, yang paling dikangenin sama Fajar itu apa sih di turnamen itu?
Yang pasti ya kalau misalkan atlet saya udah dari dulu ya mungkin setiap bulan kita selalu ngikutin pertandingan, tapi sekarang sudah lama banget kayak kurang apa ya, kalau kita makan kurang garam gitu kan. Jadi kayak sekarang kita nih latihan di pelatnas misalkan, latihan pagi sore, tapi kayak nggak ada tujuan gitu loh. Jadi kayak ya kurang aja kan, kita tuh mau kemana gitu kan, kayak kurang ada tujuannya aja gitu kan. Kita latihan ya hanya latihan mempersiapkan nanti buat next-nya, tapi di hati tuh kayak kita latihan mau kemana sih, kayak kadang seperti itu gitu loh. Yang saya rasain sih mungkin ya kangen atmosfer turnamennya, terus yang kedua mungkin yang paling jelas ya prize money-nya gitu. Itu Jujur toh. sekali, Fajar. Ujungnya juga ini deh akhirnya. Enggak kok, yang pasti kan jelas pasti gitu. Nah, karena emang masih pandemi kan kita juga masih belum tentu ya, masih belum ada kepastian apakah nanti turnamen ke depannya, termasuk Indonesia Open nih, kita masih belum ada kepastian apakah dihelat dengan penonton atau setengah penonton atau tanpa penonton nih. Misalkan nih, kalau misalkan Indonesia Open Istora diadakan tanpa penonton, gimana tuh, Jar? Kalau menurut saya ya sama aja gitu, kayak Indonesia Open tanpa penonton. Kalau misalkan di turnamen luar negeri, contohnya kayak di turnamen yang benar-benar ada penonton tapi cuma tepuk tangan gitu-gitu, itu udah terus nggak ada penonton, tuh hal yang biasa. Kalau Indonesia Open tanpa penonton, kayaknya saya nggak bisa bayangin kita main di Indonesia Open tapi tanpa penonton. Karena Indonesia Open itu kita masuk aja udah benar-benar berisik gitu kan. Sekarang bayangin aja, coba bayangin deh sama semuanya Indonesia Open pas kita masuk, hening gitu kan, hening cuma panggilan nama kita doang. Misalkan Fajar Alfian, Rian Ardianto dari Indonesia, terus pada hening gitu kan. Saya nggak kebayang sih seperti itu, karena biasanya Indonesia Open benar-benar berisik gitu kan. Jadi ya kayak kurang mungkin ya. Oke, kalau misalnya Fajar nih, sorry, awal ceritanya main bulu tangkis tuh gimana ya? Awal cerita main bulu tangkis, saya pertamanya sih kurang suka juga bulu tangkis karena apa ya? Karena olahraga itu, bulu tangkis itu pertamanya memerlukan apa ya? Olahraga mahal lah intinya gitu kan. Olahraga mahal, kita juga dari kecil harus membeli raket, sepatu, apalagi kalau latihan kan harus membeli kok pribadi gitu kan. Beda sama olahraga lain mungkin kayak seperti sepak bola, apa atletik gitu, kayak cuma beli sepatu doang apa sama bola. Kalau bulu tangkis tuh kok tuh harus beli. Terus senar kalau putus harus beli juga, raket apalagi kalau patah gitu kan. Jadi nggak berminat sih sebenarnya, tapi karena orang tua hobinya bulu tangkis, hampir setiap hari orang tua di dalam hall bulu tangkis di kampung halaman saya di Majalaya itu. Jadi mau nggak mau saya ngikut di lapangan terus gitu kan. Udah gitu kakak saya juga dulu latihan bulu tangkis gitu di daerah saya. Jadi mau nggak mau saya ke bawah sih seperti itu. Tapi kalau sekarang jadi seneng nggak sama bulu tangkis? Kalau sekarang karena saya nggak punya keahlian lain, nggak punya pekerjaan lain, ya dinikmati dan harus disenangi juga gitu kan. Karena ya penghasilan kita di sini, masa depan kita di sini gitu. Bener nggak kok? Ya benerin aja deh daripada. Kalau sejauh ini menurut Fajar, momen terbaik sepanjang main bulu tangkis apa nih? Kalau kata Rian kan waktu berpasangan sama Fajar tuh waktu 2014 dipasangnya langsung juara gitu. Nah kalau dari Iya Fajar sih. apa? Sama sih, kalau saya sama Rian juga kayak pertandingan itu paling berkesan karena kita baru latihan 3 mingguan ya. Saya juga waktu itu baru dipanggil sekitar 1 bulan sebelum pertandingan, apa 1 bulan lebih sebelum pertandingan, dan pas di pertandingan itu kita langsung bisa juara dan ngalahin senior-senior kita, terutamanya yang di pelatnas-pelatnas kita bisa ngalahin. Jadi suatu kebanggaan buat kita sendiri, meskipun itu turnamen kecil, sekelas challenge, tapi kita ada kepuasannya gitu. Kalau menurut saya seperti itu, bukan hanya turnamen yang kita bisa meraih juara di kelas yang gede, luar biasa. Itu sih emang udah pasti bangga. Cuma lebih bangga lagi
prosesnya kalau menurut saya. Jadi proses saya dengan Rian tuh pertama kali partnerin tuh udah bisa langsung juara. Itu sih. Berarti sama ya sama Rian ya jawabannya. Iya. Kata Rian dia agak nyesel loh pasangan sama kamu katanya itu. Benar Apa? nggak? Nyesel katanya pasangan sama kamu. Benar nggak sih? Nyesel apanya gitu. Enggak lah, kita bercanda aja sih. Cuma ini aja, Fajar. Pernah nggak sih kamu tuh ngambek gitu sama dia? Pernah nggak? Kalau ini, jujur aja, pernah nggak? Atau dia ngambek sama kamu gitu? Kamu kan Kalau orangnya iseng sebagai kan? kalau gini sih, kalau sebagai pasangan ya, kok ya masih pasangan di dalam lapangan tuh kadang ya kalau ngambek bener-bener ngambek kayak bener-bener kita nggak kenal gitu nggak pernah sih kalau saya sama Rian gitu kan. Tapi kalau misalkan kesel, sama-sama kesel, mungkin Rian kesel sama saya atau sebaliknya juga pernah mungkin ya, karena kan kita juga pengen menang misalkan, tapi si pasangan banyak kesalahan mati terus atau error terus, mungkin ada suatu ya kekesalan gitu di situ. Tapi ya udah, kita kalau saya sama Rian kalau misalkan ada hal seperti itu diomongin setelah pertandingan, dan setelah pertandingan itu juga, kenapa lo main seperti ini ya? Lebih baik seperti itu kalau saya sama Rian tuh, jadi langsung apa ya? Langsung dibuka aja dari situ. Rian juga ke saya seperti itu kalau saya lagi benar-benar jelek, apalagi error mainnya. Lu kenapa tadi main kayaknya? Nggak fokus apa gimana gitu. Dan sebaliknya juga seperti itu sih kalau gitu. Jadi kalau kita sih langsung dipecahin setelah pertandingan itu selesai juga gitu kan. Sambil kita stressing, pendinginan, sambil ngobrol juga. Nah, untuk membuka ini ya, ini agak luka lama ya. Kemarin kan Asian Games kan ya, ini jujur nih, semua kan berpikir kamu udah menang gitu loh, kan angkanya jauh. Nah, pas kalah tuh, itu gimana kalian tuh? Kamu bisa tidur apa enggak tuh? Kalau pribadi saya kok, saya puas sih sebenarnya dengan hasil medali perak di Asian Games tuh. Saya benar-benar puas karena di situ pas waktu di situ saya benar-benar nggak diunggulkan. Iya. Dan saya bahkan main Asian Games tuh juga nggak nyangka di situ. Jadi saya pas dapat medali perak tuh udah final pun kita ya saya sama Rian juga udah bangga sebenarnya kan. Tapi kalau dilihat dari hasil turnamen pertandingan di partai final, ya benar-benar nyesek gitu kan. Saya nyeseknya tuh nggak sehabis pertandingan selesai gitu. Pas besoknya saya kayak kepikiran, ya kenapa sih bisa kalah gitu kan? Karena leading jauh banget gitu kan. Iya. Jadi sedihnya, jadi nyesalnya tuh bukan setelah main kok. Jadi besoknya kayak kepikiran terus, iya kok kalah 4 tahun sekali ya Asian Games. Kayak gitu kan. Mungkin habis kalahnya langsung pikir kopi gitu ya mungkin. Sampai sekarang masih sering kepikiran nggak tuh? Kalau sampai sekarang iya sih, kayak turnamen itu bukan hanya hasil di Asian Games-nya ya, tapi kayak pertandingan partai itu sendiri, partai final itu salah satu partai yang saya nyesel karena kalah gitu. Salah satunya Asian Games final itu. Oke. Oh iya, Jar kan pernah pasangan juga tuh sama Babah Hasan waktu BATC ya. Ada pengalaman unik nggak sih kayak berpasangan dengan yang sangat berpengalaman gitu? Biasa aja. Kalau menurut saya pasangan sama Babah itu luar biasa ya. Dia juga bukan hanya sekedar bagus di lapangan, tapi dia juga bisa ngontrol diri di lapangan dan ngasih tahu saya gitu kan. Jadi kalau masalah main udah nggak diraguin lagi ya kalau seperti Babah dan yang lainnya, senior-senior yang lainnya. Tapi dia juga yang saya bisa dapat ilmu dari dia tuh kayak ngontrol emosi di lapangannya gitu. Jadi itu yang belum bisa saya sama Rian bisa bisa miliki di lapangannya itu. Dalam arti ya mental bertandingnya dia mungkin lebih banyak, dan mentalnya dia di lapangan benar-benar luar biasa sih. Itu pengalaman yang menurut saya luar biasa juga ya. Oke. Kalau misalnya pas latihan kan juga sering bareng gitu. Bedanya apa? Kalau bedanya latihan karena kita nggak ada tekanan atmosfernya ya. Kalau pertandingan kita harus menang, kita harus benar-benar nggak boleh kalah gitu. Kita harus nggak boleh salah, dalam arti pukulan aja nggak boleh salah gitu kan.
Kalau latihan kan kita bisa nyoba-nyoba bagaimana kita bisa ngelakuin pukulan seperti itu. Kita bisa di latihan gitu kan, dilatihnya tuh. Kalau di pertandingan kita udah nggak bisa nyoba-nyoba. Kita harus benar-benar udah bisa di situ dan nggak boleh salah. Jadi mungkin kalau di pertandingan Babah sendiri lebih nyaranin saya harus seperti ini, nggak boleh salah gini. Kalau dalam latihan kan ya udah lu coba dulu main lu seperti ini gitu. Lebih banyak kayak belajarnya kalau dalam latihan gitu. Nah, ini kan kebetulan ada salah satu badminton lovers juga yang ingin bertanya langsung ke Fajar. Ada Vienna. Halo, Vienna. Oke. Halo. Mau nanya ke Fajar, Iya. pernah nggak sih gugup waktu pemainnya Fajar itu di atas levelnya menurut gimana sih? Pernah nggak Santai-santai. pernah nggak gugup waktu lawan pemain yang menurut Fajar itu levelnya tuh di atas Fajar? Kalau saya pribadi malah lawan yang di atas itu lebih tertantang ya, karena bukan saya pribadi sih, mungkin semua atlet juga kalau lawan yang atas tuh malah lebih bersemangat. Beda dengan lawannya yang secara ranking atau kualitas di bawah ya, secara prestasi di bawah itu malah jadi gugup. Karena kalau lawan yang lebih atas, kita menang tuh luar biasa. Kalau kalah itu setidaknya kayak ya udah lawannya juga atas kan, gitu kan. Tapi kalau yang lawan yang di bawah, malah kita nggak boleh kalah. Nah itu yang bisa jadi bumerang, bisa jadi beban buat kita sendiri. Gitu sih. Jadi luar lebih biasa. kalau lebih yang lawan yang atas tuh lebih tertantang aja sih yang saya rasanya gitu. Nah, Fajar kan sekarang di level dewasa udah mendapatkan beberapa gelar nih di BWF World Tour nih. Padahal waktu itu kayak misalkan aku inget yang di episode yang sama Ginting sama Rian itu waktu kita ngobrol tentang junior, terus Fajar tiba-tiba nyeletuk tuh, saya junior belum pernah juara gitu. Nah, waktu junior belum pernah juara, terus waktu dewasa, terus sekarang udah pernah nangkring di World Number 5 juga. Nah, itu gimana sih cara naikin performanya? Saya pribadi sih nggak pernah memikirin lawan kayak misalkan lawan siapapun itu kita kayak pesimis duluan gitu kan yang saya rasain. Misalkan lawan siapa yang bagus, misalkan contohnya lawan Liu Liu. Dulu kan Liu Liu di junior benar-benar luar biasa. Saya seangkatan sama Liu Liu itu kan. Jadi mereka benar-benar luar biasa di junior. Tapi saya pas saya udah kita bareng-bareng ke senior kayak ada rasa kita minder lawan mereka gitu kan. Kalau saya sih nggak seperti itu gitu kan. Mau lawan siapapun, mau apapun ya kita harus coba dulu. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi bodo amat kita di junior saya nggak berprestasi. Bahkan saya nggak pernah juara di junior gitu kan. Tapi saya udah di pelatnas, saya udah dikasih kesempatan. Meskipun saya belum bisa meraih sesukses sebaik apapun, tapi saya coba dulu gitu kan. Menurut saya sih itu aja sih yang komitmen saya, prinsip saya buat bisa lebih baik lagi itu sih. Kalau menurut Fajar sendiri, peta persaingan ganda putra sendiri sekarang gimana? Apa Fajar Rian ini sekarang udah ada di posisi yang top gitu? Kalau pribadi saya, nilai saya ganda putra ini sekarang rata semua ya. Mungkin beberapa pasang yang bisa dominan gitu kan. Terutama pasangan Indonesia, Kevin Marcus sama Hendra Hasan itu benar-benar luar biasa. Dalam arti dalam segi prestasi, ranking juga mereka lagi ranking 1, ranking 2 ya. Dan saya juga menyadari itu, dan saya juga apresiasi itu. Dan saya juga bersyukur bisa latihan bareng mereka, jadi menambah sparring partner, pengalamannya juga gitu kan. Buat bisa melawan mereka dalam berlatih gitu. Terus apa lagi tadi lupa? Kalau misalnya Fajar tuh ngerasa Fajar sama Rian sekarang udah ada di posisi yang top berarti? Kalau dalam posisi yang top menurut saya belum. Menurut saya sekarang ada di posisi kayak ke bawah enggak, ke atas enggak gitu. Jadi kayak apa ya? Bener gak kok? Kayak misalkan kayak di tengah-tengah, kalau mau ke atas ya benar-benar kita harus minimal tembus 3 besar gitu, 2 besar. Itu bisa dikatakan kita udah di level atas. Tapi kalau misalkan di ranking 5, 6, 7, kayak kita tuh kayak ngambang-ngambang
ngambang-ngambang di tengah-tengah aja gitu loh. Yang saya rasain seperti itu gitu kan. Dan bener-bener pas di ranking 5 itu mau apa namanya tuh, mau nembus ke 4 besar tuh bener-bener, wih, kayak bener-bener susah banget gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalkan kita bisa nembus di situ di level itu belum top sih. Berarti ya, targetnya sekarang apa nih? Mau masuk 4 ke? Ya kalau masalah ranking kita juga pengen kita menyalip apalagi kita kan udah tersalip sama Yuta Endo kemarin gitu kan. Dan saya juga nggak mau lagi kesalip sama yang ranking di bawah saya lagi gitu kan. Jadi minimal saya sekarang ranking di 6 dan nggak boleh ke bawah lagi, malahan kita harus naik lagi gitu kan. Target pribadi saya sih saya pengen juara ya, pengen juara di level 750 dulu kayak gitu sih. Mungkin kita jadi apa ya, step by step gitu. Sebenarnya menurut fans sih Fajarian udah termasuk top players lah gitu. Sempet gak sih ada tekanan gitu dari fans kayak yang mengharuskan banget harus menang, kalau nggak menang gitu. Mungkin kalau tekanan mungkin kita hanya gini ya, selalu dibandingkan mungkin ya. Selalu dibandingkan dengan misalkan Kevin Marcus, Hendra Hasan gitu kan. Kayak kapan sih Fajarian bisa juara gitu kan, bisa ini, bisa itu gitu. Kita juga sebenarnya tuh berusaha terus, kita juga nggak mau kalah sebenarnya, nggak ada pemikiran kita mau kalah ya udah kita leha-leha, enggak gitu kan. Tapi kita selalu berpikiran kita pengen menang, pengen ngasih yang terbaik. Tapi bukan pesimis ya. Apa ya? Mungkin belum waktunya apa kayak gimana, mungkin juga perlu waktu gitu kan, proses kan. Makanya saya selalu menikmati prosesnya itu gitu kan. Jadi tekanannya mungkin selalu dibanding-bandingkan, misalkan ini seperti ini seperti ini gitu kan. Tapi kan kalau bicara masalah jam terbang, banyaknya turnamen, kita masih jauh di bawah mereka banget gitu kan. Jadi tekanannya justru karena dibanding-bandingkan gitu ya. Iya, soalnya mungkin kayak fans-fans pencinta bulu tangkis itu bukan hanya saya aja ya. Kayak semua mungkin sektor-sektor yang lain juga selalu dibanding-bandingkan gitu kan. Apalagi misalkan umur saya segini, terus sama umur saya sama yang misalkan seumuran saya tuh udah di top apa di apa gitu. Ini umur segini tuh harusnya udah segini, yang itu tuh udah segini, umur ini segitu tuh udah di level ini gitu kan. Tapi kan prestasi bulu tangkis tuh nggak bisa dilihat dari umur gitu kan. Contohnya kalau saya lihat sejarah bulu tangkis juga Hendrawan juara dunia udah di umur yang matang ya. Jangan, ya nggak kok? Iya, matang ya ngomongnya. Jadi ya kalau menurut saya kesuksesan seseorang itu nggak bisa dilihat dari umur dan nggak bisa disamain gitu sih. Iya, caranya sih kamu mau apa? Jualannya pas pateng gitu juga ya? Ya nggak juga. Kalau bisa sekarang ya nggak apa-apa kok. Tapi ya maksudnya tuh selalu menikmati prosesnya itu sih. Nah, kalau menurut Fajar nih, kan sebenarnya kan udah pernah beberapa kali ngelawan Marcus Kevin dan Hendra Hasan tuh. Ada nggak sih kayak perbedaan yang mencolok pas melawan mereka dari segi teknis lah, dari segi yang lain? Kalau dari segi teknis pasti kalau melawan Kevin Marcus lebih ke apa ya? Lebih ke atmosfernya kita main kencang karena kayak kita ngadu di speed ya kalau lawan Kevin Marcus. Jadi pasti kita kalau lawan Kevin Marcus kenapa selalu ya kebanyakan kita bisa rame, bisa apa karena tipenya hampir sama, maksudnya dalam arti speednya main di speed gitu. Jadi main di kayak bola-bola panjang gitu kan. Tapi kalau lawan kayak Hendra Hasan kita kayak di setir gitu karena mereka udah berpengalaman, jadi mereka kayak udah tahu bahwa penempatan bola kita tuh kemana gitu kan, dan mereka juga sebenarnya speednya nggak kenceng, cuma mereka penempatan bolanya yang bagus gitu. Jadi kadang-kadang beda ya kalau lawan Kevin Marcus kita bicara speed gitu kan, kita bermain speed gitu kan. Tapi kalau bicara lawan Hendra Hasan, mereka mainnya kayak pola banget gitu, kayak ya cuma kita udah nyemes ngedrap sana sini, mereka cuma mainnya gitu-gitu, cuma mati gitu kan, kayak belum capek juga udah mati lawan mereka tuh, sebenarnya seperti itu sih. Jadi merasa disetir gitu ya. Tapi kata
Fajar sempat bilang kalau latihan sering menang. Beda banget lawan Hendra Hasan kalau latihan sama pertandingan beda banget. Saya juga nggak tahu kenapa. Apalagi Ko Hendra tuh kalau latihan kayak yang ya udah gitu kan, kalah ya udah. Tapi kalau pertandingan gila bisa gitu. Saya juga nggak tahu. Bener nggak kok? Iya, itu namanya strategi namanya tuh. Nah itu namanya strategi curang tuh Koes. Ntar ya Koes nonton ini YouTube ini. Koes kenapa bisa kayak gitu curang tuh? Nah, sekarang kita mau berandai-andai ini. Seandainya kita sekarang lagi nonton match-nya Fajar, Rian lawan siapa gitu. Nah, pas selebrasi nih, Sarososo gitu. Nah, itu awalnya apa sih sebenarnya? Artinya apa sih Sarososo itu? Kalau saya pribadi kayak Kalau misalkan ke Mbak Wit sama Mbak Naf, ini Fajar kayaknya usil juga deh. Usilnya ngapain jatuh? karena mereka tuh pengen diusilin.